Pernah nggak kamu sudah capek seharian, tapi begitu sendirian, pikiranmu justru makin aktif? Kamu mengulang percakapan tadi, menganalisis ekspresi orang lain, memikirkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Kamu tahu itu melelahkan, tapi kamu tidak bisa berhenti. Itulah overthinking. Dan mungkin kamu mengira itu karena kamu terlalu sensitif, terlalu lemah, terlalu banyak pikiran. Padahal sebenarnya overthinking adalah mekanisme perlindungan. Hanya saja ia bekerja terlalu keras. Dalam psikologi, ini disebut rumination. Kebiasaan memutar ulang pikiran negatif tanpa menghasilkan solusi nyata. Kamu merasa sedang berpikir, padahal kamu hanya berputar, seperti berjalan di treadmill, bergerak tapi tidak maju. Ada dua pola utama. Pertama, terjebak di masa lalu. Kenapa aku ngomong begitu? Harusnya aku lebih baik. Kedua, terjebak di masa depan. Gimana kalau gagal? Gimana kalau dia berubah? Akar dari keduanya sama, ketakutan. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk tenang. Dulu ancamannya fisik, sekarang ancamannya sosial, penolakan, rasa malu, kegagalan. Bagi otak, rasa malu bisa terasa sama menyakitkannya dengan bahaya fisik. Saat kamu mengingat momen memalukan, otak bereaksi seolah itu terjadi lagi. Detak jantung naik, tubuh tegang. Pikiran mulai mencari solusi agar itu tidak terulang. Masalahnya, masa lalu tidak bisa diubah. Dan masa depan belum tentu terjadi. Jadi pikiran terus mencari jawaban yang tidak ada. Kenapa sebagian orang lebih rentan? Karena pengalaman membentuk sistem saraf. Jika kamu tumbuh di lingkungan penuh kritik, kamu belajar bahwa salah berarti bahaya. Jika kamu pernah ditinggalkan, kamu belajar bahwa kamu harus selalu waspada. Overthinking seringkali bukan soal logika, tapi soal rasa aman. Dan ketika tubuh tidak merasa aman, pikiran akan terus mencari ancaman. Bahkan ketika situasinya netral. Ada satu hal yang membuat overthinking terasa berguna. Ia memberi ilusi kontrol. Saat kamu terus menganalisis, kamu merasa sedang melakukan sesuatu. Seolah dengan berpikir cukup keras, kamu bisa mencegah rasa sakit. Padahal hidup tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Semakin kamu mengejar kepastian, semakin kamu sadar bahwa kamu tidak memilikinya. Disitulah kecemasan tumbuh. Lalu kenapa sulit berhenti? Karena semakin kamu melawan pikiran, semakin kuat ia kembali. Saat kamu berkata, sudah, jangan dipikirkan, otak justru memunculkannya lagi. Menekan pikiran hanya membuatnya lebih keras. Jadi solusinya bukan melawan. Solusinya adalah mengubah hubunganmu dengan pikiran itu. Pertama, sadari bahwa pikiran bukan fakta. Ketika pikiran berkata, aku gagal, itu bukan kebenaran mutlak. Itu interpretasi. Dan interpretasi bisa salah. Alih-alih berkata, aku cemas, coba katakan, aku sedang merasakan kecemasan. Perbedaannya kecil tapi penting. Kamu bukan kecemasanmu, kamu hanya mengalaminya. Kedua, kembali ke tubuh. Overthinking hidup di kepala, tapi ketenangan ada di sistem saraf. Tarik napas perlahan, rasakan kaki menyentuh lantai. Sadari bahwa saat ini kamu aman. Ketika tubuh merasa aman, otak berhenti mencari ancaman. Ketiga, berhenti memusuhi diri sendiri. Banyak orang overthinking juga sangat keras pada dirinya. Padahal bagian dari dirimu yang overthinking itu sedang mencoba melindungimu. Ia mungkin belajar dari pengalaman lama. Belajar bahwa salah itu berbahaya. Bahwa ditolak itu menyakitkan. Alih-alih memarahinya, coba akui. Aku tahu kamu hanya ingin aku aman. Belas kasih pada diri sendiri jauh lebih menenangkan daripada kritik. Tujuan kita bukan berhenti berpikir sama sekali. Itu tidak mungkin. Tujuannya adalah tidak lagi tenggelam di dalam pikiran. Bayangkan pikiran seperti awan, datang dan pergi. Kamu tidak harus mengejar setiap awan. Kamu juga tidak harus takut pada awan gelap. Karena kamu bukan awannya, kamu adalah langitnya. Overthinking bukan bukti kamu lemah. Seringkali itu bukti bahwa kamu pernah terluka dan belajar untuk waspada. Dan itu masuk akal. Tapi sekarang kamu bisa belajar cara baru untuk merasa aman, tanpa harus mengontrol segalanya. Mungkin langkah pertamanya sederhana. Berhenti percaya bahwa setiap pikiran adalah kebenaran. Tarik napas, biarkan ia lewat, dan sadari, kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang belajar merasa aman dengan cara yang baru.